yang dalam hal ini mewakili Kabupaten Kota Semarang, yang kami hormati para Dewan Penasihat DPD RI Kota Semarang. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana laqad ja'at rasulullah rabbina bil haqq wa nu'minu bil jannati tumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang kami hormati Kepala Badan Kesehatan Kota Semarang, hadir mewakili Bapak Agung Nur Malang SEMAP atau Nuan Mas Agung sudah hadir. Yang kami hormati Dewan Penasihat DPD RI Kota Semarang beserta Ibu yang sudah tahu, dan tentu saja pada Pak Dai Paulusi Maklum sudah kosong menyelesaikan waktunya untuk hadir di acara LDI. Yang saya hormati juga segenap pengurus DPD RI, Ketua PC, perwakilan PAC, karena kalau kami sudah semua nggak cukup, serta tentu saja seluruh peserta didik peningkatan PKI yang kami hormati, hadir juga muslimat LDI. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Nah, kami rawuh pagi hari ini kita hadir diberi nikmat Allah, nikmat sehat sempat, dan tiap di keluarga ini dia rutin 2 tahunan. Dia rutin tapi 2 tahunan karena memang dananya dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, LDI sebagai salah satu komponen bangsa mempunyai peranan penting untuk melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan dengan sejuk dan damai. Mubalek dan para dai menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk melaksanakan fungsi organisasi sebagai alat perjuangan dakwah dan pendidikan. Sebagai organisasi yang bernaung di negara Kesatuan Republik Indonesia, LDI berkewajiban untuk mendukung upaya pemerintah dan pemerintah pusat agar negara dan bangsa ini tetap menjadi negara dan bangsa yang damai, kondusif, toleran, dan inklusif terhadap semua anak bangsa. Sesuai dengan itu, untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi para mubalek dan dai LDI dalam rangka untuk mewujudkan kota Semarang yang damai dan kondusif, serta untuk mendukung upaya pemerintah mewujudkan negara yang religius dan berketuhanan, berkemanusiaan, rukun dan bersatu, maka
DPD RI Kota Semarang menyelenggarakan diklat bagi para dai lingkungan RI yang diberi tajuk atau judul Diklat dari Kamtibmas RI Kota Semarang tahun 2024. Dengan kegiatan ini diharapkan semua mubalik dan dai di lingkungan RI Kota Semarang dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional, sehingga kontribusi RI terhadap masyarakat akan lebih baik lagi. Dengan tema dakwah sejuk menuju terwujudnya Semarang yang semakin bermartabat, kami berharap pelaksanaan kegiatan ini berdampak positif terhadap masyarakat khususnya Kota Semarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan dari kegiatan ini secara singkat mungkin meningkatkan wawasan, pengetahuan, kompetensi, memberikan wawasan kedalaman yang sesuai dengan identitas keindonesiaan dan mendukung upaya pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan Kota Semarang yang kondusif dan damai, mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara yang aman, sejahtera. Pesan saya kepada para peserta mau soleh nanti diikuti dengan cermat materi yang disampaikan narasumber dengan baik. Tanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan, misalnya kendala-kendala dalam melakukan praktek di lapangan. Manfaatkan forum ini untuk sarana sharing, bertukar informasi dan pengalaman, jadikan sebagai media membangun kebersamaan. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana karena dana hibah dari pemerintah Kota Semarang, dukungan dari para dewan penasehat dan seluruh warga RI Kota Semarang. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Kesbangpol yang telah memfasilitasi dan juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana. Pada Pak Mas Agung Nurul Falak, kami mohon berkenan menyampaikan sambutan sekaligus membuat muka acara. Kami berharap agar kerjasama ini dapat semakin terjalin dengan yang lebih baik. Dan tidak lupa kepada narasumber Bapak Kiai Haji Walrosi, kami ucapkan terima kasih Pak, yang harus booking jauh-jauh hari. Jadi saya sudah pesan Pak Walrosi, kami kesibukannya beliau kami minta untuk mengisi sebagai narasumber utama. Pak Walrosi itu pernah cerita ke saya, Pak ini saya dulu pernah ngasih dia di paling kali paling nanti suatu saat Pak Yai Walrosi kesana lagi dia di. Jadi mudah-mudahan ya nanti kalau ngaji lagi, beliau itu kan ketua PD Muhammadiyah, bisa menangkap ketua DPD RI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini PPN saya undangan karo Pak Walrosi di luar konteks saya kepada panitia, saya juga syukur alhamdulillah jasa Umum yang telah menyiapkan tadi malam sampai jam 11, dan atas amal soleh semuanya saja saya syukuri alhamdulillah jasa Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan dari Bapak Sumintoyo selaku yang kami hormati Bapak Sumintoyo serta jajaran pengurus HDI, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Manulasi, dan kami hormati pula beberapa senior kami di sini, Bapak Yeni Warso maupun Pak Toyo, Pak izin Bapak. Kemudian kami mohonkan permohonan maaf dari Bapak PLT Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang, Bapak, karena hari ini beliau masih ada acara dengan Ibu Wali Kota sehingga menghadirkan kepada kami. Ya, tadi malam di WA Pak Kepala Badan maupun Pak Indarwanto,
beredar saya Pak, menyampaikan sambutan pada Bapak-Bapak DLD ini. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini sangat-sangat relevan dengan yang terjadi di Kota Semarang pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami di Kesbangpol yang menangani terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan ormas, Bapak Ibu sekalian. Dalam penanganan agama ini beberapa isu terjadi di Kota Semarang, Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya kalau isu ini sampai mencuat, kemudian pers tahu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini perjuangan kita di Kota Semarang untuk mendapatkan kota toleransi ini mungkin bisa terganggu. Jadi kami informasikan juga Kota Semarang tahun 2022 ini 22 yang lalu itu mendapatkan peringkat ke-7, Bapak Ibu sekalian, indeks kota toleransi Indonesia. Kemudian pada 2023 kemarin naik peringkat jadi 5, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita berjuang supaya naik lagi peringkat indeks kota toleransi kita. Namun ada beberapa isu yang tadi awal kami sampaikan bahwa isu-isu yang mengancam toleransi beragama di Kota Semarang. Nanti kami pesan pada Bapak-Bapak dan Ibu dari untuk menyampaikan selain kita mengajak kepada kebenaran, juga kita menyampaikan terkait dengan toleransi, Bapak Ibu sekalian. Jadi Kota Semarang ini masih banyak juga yang menolak pendirian rumah ibadah, Bapak Ibu sekalian. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi seandainya isu tersebut bisa sampai ke Jakarta sana, mungkin indeks kota toleransi kita bisa turun, Bapak Ibu sekalian. Kalau turun, nah ini dampaknya sangat luar biasa bagi Kota Semarang. Jadi kalau sampai Kota Semarang dicap kota yang tidak toleran, investasi yang masuk ke Kota Semarang ini akan terhambat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami titip pesan pada Bapak Ibu sekalian selaku dai-dai dari RDI untuk menyampaikan nanti selain itu juga menyampaikan terkait dengan toleransi sesuai dengan temanya pada pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya bukan murni penolakan karena agama, Bapak Ibu sekalian. Setelah kami telusuri di Kesbangpol ini juga kami mempunyai semacam intelijen, Bapak Ibu sekalian, dan saya yang memberikan informasi pada kami. Ternyata permasalahannya cuma uang atau materi, Bapak Ibu sekalian. Jadi pembangunan itu dimintain kompensasi pada RT/RW. Warga sekitar semua sudah memberikan persetujuan, tinggal dari RT/RW yang belum. Ternyata RT/RW-nya tidak mau tanda tangan, mintanya kompensasi. Ya. Kami berikan contoh salah satu, Bapak Ibu sekalian, di Lamongan Sari. Itu ada pembangunan gereja yang ditolak oleh RT atau RW-nya. Padahal mereka sudah mendapatkan tujuan dari Pak. Letaknya itu di tengah sawah, Bapak Ibu sekalian, dan tetangganya itu sudah ada tempat. Setelah kami telusuri, yaitu karena RT/RW-nya minta sound system yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Karena di wilayah itu sudah terbangun pabrik farmasi dan rumah sakit. Kalau pabrik sama rumah sakit bisa memberikan kompensasi yang banyak karena profit oriented, gitu, Bapak Ibu sekalian. Ini rumah ibadah ya kita sangat prihatin sekali seperti itu. Akhirnya kami bersama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama turun ke lokasi, kemudian lurahnya kami ajak untuk diskusi. Akhirnya lurah mau mengeluarkan surat keterangan domisili untuk pembangunan rumah ibadah tersebut tanpa rekomendasi dari RT/RW, dan itu sah. Jadi lurah bisa mengeluarkan surat keterangan itu tanpa persetujuan dari RT/RW. Jadi kami kemarin juga bingung, ini selain dari Kesbangpol, kemudian KUB, ini siapa lagi yang akan memberikan pengetahuan pada masyarakat terhadap hal seperti ini, terhadap toleransi. Nah, alhamdulillah hari ini dari RDI bisa mengadakan acara seperti ini, sehingga nanti dari Bapak Ibu dari semua bisa menyebarkan juga terkait dengan toleransi. Dari kami Kesbangpol cukup sekian, Bapak Ibu sekalian, semoga acara ini membawa manfaat berkah bagi kita semua, kemudian yang sesuai dengan temanya bisa sampaikan pada masyarakat, sehingga toleransi di Kota Semarang ini bisa semakin bagus lagi, semakin erat lagi, sehingga indeks kota toleran
tahun ini penilaiannya sudah khusus kemarin bisa meningkat, harapan kita menjadi 3 besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami buka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'taita. Nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta firlana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah yang Maha Agung, kami agungkan namamu, kami sucikan asmamu, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu ya Allah. Atas rahmat dan inayahmu kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara diklat dari Kamtibmas. Ya Allah, dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati kami tundukkan kepala, kami tandahkan tangan, berdoa memohon kepadamu. Semoga rangkaian kegiatan acara ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah dan ridho darimu. Ya Allah, ya Hafidh, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan mulia. Kami memohon kepadamu, luruskanlah pikiran kami, sucikanlah jiwa kami, tenangkanlah kalbu kami, santunkanlah sikap kami, eratkan tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan untuk membangun persatuan di bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, bimbinglah kami agar bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tetapi juga pandai melihat kelemahan diri sendiri. Bukan hanya mampu berbicara banyak, tetapi mampu berbuat banyak. Al-mansur da'watana wansur fikratana wa barik ukhuwatana. Allahumma alif baina qulubina wa fi qadatana wa ayyidhum bil haqqi fi kulli makan wa ja'alna saffan ka'annana bunyanun marsus. Ya Allah, tolonglah dakwah kami, sebarkanlah fikrah Islamiyah kami, berkahilah ukhuwah kami, lembutkan dan satukan hati kami, bimbinglah para pemimpin kami, kuatkanlah mereka dengan kebenaran dimanapun mereka berada, dan jadikanlah kami satu shaf bagaikan bangunan yang tersusun kokoh. Allahumma zayyinna bisinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami orang yang menyampaikan hidayah dan yang mendapatkan hidayah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, dengan setulus hati dan sepenuh harap kami memohon kepadamu, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhana rabbi izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan kita yaitu dalam peningkatan budaya Kamtibmas 2024 dengan tema sejuk untuk mewujudkan kota Semarang yang toleran dan beradaban. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir 2
tidak sesuai dengan kebijakan organisasi secara umum. Oke. Yang pertama nanti kita akan ikut kita. Oke. Untuk CV atau kurikulum PT dari Pak Rozi, insya Allah seperti itu. Ya, nama Bapak Rozi lahir insya Allah tahun 1969. Sekarang beliau tinggal di Ngalian. Di daerah-daerah yang lain itu sudah ada pekerjaan beliau sekarang diberi amanah sebagai ketua pengurus daerah Muhammadiyah di Kota Semarang. Untuk menghemat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Harun Raji untuk menyampaikan materi. Monggo Bapak. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, bapak. Pak Sundaya, selaku Ketua LDI Kota Semarang yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para sepuh, para penasehat, para ustadz yang saya hormati, salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf, saya harus cek sound, suara sebelah masih ganggu enggak? Saya tulis, mohon maaf Mas, saya ada acara, ini sound ruang sebelah keras sekali masuk ke ruang acara saya, sangat mengganggu. Dijawab, nah Mas. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, maju lagi mungkin saya akan maju. Saya alhamdulillah berkenalan dengan teman-teman Bapak-Bapak Ibu LDI sejak saya masih kecil. Ya, saya pernah ngaji di Yakari, kemudian berubah Lentari, dan kemudian malah mungkin yang baru-baru kan itu Yakari dan Lentari. Pagi hari ini saya mohon izin karena ini bukan seminar sehingga harus saya duduk, tapi karena judulnya Diklat Pendidikan dan Pelatihan, saya izin untuk jalan-jalan saja. Mudah-mudahan kabelnya nyampe. Berarti temanya begini, Bro. Ya, retorika humanis dan berbudaya. Jadi strategi dan retorika dakwah yang humanis dan berbudaya. Maka saya ringkas karena kalau kepanjangan malas baca. Oh iya, buktinya kita itu kalau dapat kiriman WA ke Jawa Megah Mojol. Ya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang tidak sederhana. Ya, sekali agama itu tidak sederhana. Iya. Tapi harus kita sederhanakan supaya orang lain paham. Nah, kadang-kadang kita itu biar kelihatan top membuat istilah yang angel, membuat orang lain mengungkar PDW. Iya. Walaupun satu ayat, tapi ayatnya itu bahasa Arab masalahnya. Ya, sementara tidak setiap kita cukup waktu belajar bahasa Arab. Ya. Tidak setiap kita memiliki kemampuan bahasa Arab. Tapi masalahnya, yang paham bahasa Arab justru malah melahirkan masalah. Ya, karena kemudian punya pandangan yang berbeda terhadap teks yang akan susah orang buta. Ya kan? Tapi kalau disebut kepala, semua orang punya kepala. Iya, di situ nggak ada kata rambut, tapi yang kita usap dalam wudhu itu rambut kan? Bukan kepala kita kan? Rambut kepala. Iya. Itu kemudian jadi perdebatan panjang. Ada yang mengatakan biru usikum itu baknya. Ya, ada yang menyebut sebagian, sehingga ada yang butuh hanya begini-gini dok. Ada yang hanya gini-gini karena sudah rapi bapak. Tapi ada yang sekadung jongkatan rajin, akhirnya butuhnya gini dok. Karena sebagian tiga mewakili. Baknya bak ziyadah hanya tambahan saja, sehingga yang dibasuh harus tetap seluruh rambut kepala. Selesai. Nah kalau hari ini jawabnya begitu, ditinggal pesawat apa? Ya kan? Orang lagi berdebat, tidak boleh tawaf itu, ini rangkap limo rabanya, begitu. Atau karena apa yang kemudian disuruh minum pil penunda haid? Oke, pas tawaf enggak haid, tapi kan maaf, perempuan pergi tanpa mahram tidak boleh. Pemimpin perempuan mau berangkat tidak boleh mengajak suami. Yang muncul di permukaan yang zaman dulu tidak ada. Ya, Bapak Ibu kalau ditanya maaf donor darah non sewu
Ya, terus wah itu maaf loh, menyangkut konteks melibatkan banyak ilmu yang tidak bisa serta-merta kita jawab boleh tidak, Pak. Harus dengan perenungan yang dalam. Tapi kadang-kadang masyarakat bosen ini gua lah malah minggu itu timoyo minggu itu loh iya kadang-kadang kita lulusan SD ada yang nggak sekolah tapi ada yang profesor dan kemudian kita nikmati dan begitu. Ini memang perlu ingin saya sampaikan pertanyaan ketika menyampaikan di orang yang remaja yang lebih tua pun memang juga berbeda. Nah, ini apa sih kiat-kiat tips dan triks untuk melatih retorika? Apakah kita harus, kan ini secara material, yang lebih ke prakteknya, apakah kita harus sering melihat ke kaca untuk kemudian melatih vokal kita, nanti vokalnya seperti apa kita harus atau naik turun. Nah, ini seperti apa, kiat seperti apa yang yang bisa kita lakukan untuk melatih tersebut. Seperti itu, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan fikih itu ketika sama-sama dai itu terjadi problem, yaitu perbedaan cara pandang memandang fikih itu sendiri, gitu. Sehingga kadang bentrok antara dai-dai. Nah, itu bagaimana kita mewujudkan toleransi bersama pendakwah, dan juga muncul juga saya jawab rasa gaya terus sholat terus rasa balik mana yo raiso bakal mau ngono banyu kok yo kudu satunya mana? Ya. Sementara ditinggal di rumah. Ini ceritanya nih, tadi kan untuk mencapai visi yang dibutuh basicnya kan 4 saya izin, bukan untuk kepentingan saya pribadi, bukan untuk kepentingan perorangan, tapi untuk kepentingan kelancaran Quran hadis jamaah. Ketua dididik, kalau saya tidak kalang kain itu kayak gini, bukan untuk saya pribadi. Aku dewe, ketua DPD-nya orang direkam, bukan untuk kepentingan saya pribadi, untuk kepentingan amin. Alhamdulillah, Mas Olu izin SPJ kan nih. Itu konsumsi internal, soalnya panggung itu apa? Roda 5 syarat untuk menjaga menyusun dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah paling pembahasan yang lebih baik. Tidak ada lain yang tidak kami sampaikan. Sudah kundur dan titik nih untuk Budi Luhur nih.
foto-fotonya di semua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah saja kamera baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk dan nanti menghadap sana. Lurus menghadap sini dulu.